Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Aristi Sajada akan menyampaikan progres pembuatan modul mengenai teks ceramah. Teks ceramah itu pembelajaran bahasa Indonesia SMA kelas 11 termasuk ke dalam fase F. Kemudian pembelajaran teks ceramah ini menjadi 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, materinya tentang mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Nah, pada kegiatan awal atau pendahuluan itu 10 menit. Seperti biasa, guru mengucapkan salam, mengecek kehadiran peserta didik, berdoa bersama peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Pada kegiatan intinya itu 70 menit. Pertama-tama guru akan memberikan sebuah video, kemudian peserta didik diharap untuk memperhatikan video tersebut. Nah, setelah selesai ditampilkan videonya, guru akan memberikan sedikit materi mengenai teks ceramah atau sebagai pemantik. Kemudian peserta didik berdiskusi bersama guru. Nah, video yang ditampilkan itu termasuk ke dalam teks ceramah atau bukan. Selanjutnya, peserta didik menerima lembar kerja yang dibagikan oleh guru mengenai teks ceramah. Nah, setelah dibagikan, peserta didik akan duduk berkelompok, berdiskusi bersama teman kelompoknya untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam lembar kerja peserta didik yang berkenaan dengan struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Peserta diberikan kebebasan untuk mencari informasi, baik dari buku, kemudian dari internet. Jadi gadget peserta didik atau siswa akan dipergunakan sebaik-baiknya dalam kegiatan pembelajaran. Setelah selesai, peserta didik akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau hasil diskusinya bersama teman kelompoknya. Nah, pada kegiatan penutup itu ada 10 menit. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan mengenai identifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Kemudian guru beserta peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Setelah itu guru mengingatkan tentang topik pembelajaran selanjutnya. Setelah itu guru bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Nah, pada pertemuan kedua, materinya itu mengenai tentang mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, alokasi waktunya sama 2 kali 45 menit. Kemudian kegiatan awal atau pendahuluan sama 10 menit seperti tadi, guru mengucap salam, kemudian presensi, berdoa, dan sebagainya. Itu masih sama kegiatan awalnya seperti pembelajaran pertama atau pertemuan pertama. Kemudian yang membedakan pertemuan pertama dan kedua hanyalah kegiatan intinya saja. Kemudian pada pertemuan kedua ini kegiatan inti 70 menit. Seperti yang pertama, guru akan memberikan video atau PowerPoint mengenai kaidah kebahasaan. Kemudian akan sedikit mengulas materi-materi yang telah disampaikan pada pertemuan pertama. Nah, selanjutnya peserta didik akan berdiskusi bersama guru untuk membahas cara membuat teks ceramah yang sesuai dengan struktur kaidah kebahasaannya. Kemudian peserta didik akan menerima kembali lembar kerja peserta didik LKPD yang akan dibagikan oleh guru. Kemudian peserta didik akan berdiskusi lagi bersama teman kelompoknya untuk menemukan permasalahan aktual yang nantinya akan dibuat menjadi teks ceramah. Peserta didik akan mencari permasalahan aktual yang ada di lingkungan sekitarnya itu apa. Sama seperti pertemuan pertama, boleh menggunakan gadget, kemudian mencari informasi sebebas-bebasnya. Kemudian setelah mencari informasi, kemudian peserta didik akan mencatat poin penting dari hasil diskusinya, dari hasil pencariannya. Setelah itu, peserta didik dan
kelompoknya akan diberikan waktu oleh guru untuk membuat teks ceramah yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya, sesuai dengan materi pertama yang telah dipelajari oleh peserta didik pada pertemuan pertama. Nah, pada kegiatan penutup ada 10 menit. Nah, sebelum kegiatan penutup, nanti peserta didik akan maju bersama kelompoknya, akan menyampaikan hasil diskusinya, hasil pembuatan teks ceramahnya. Kemudian guru dan peserta didik yang lain akan mengoreksi teks ceramah yang sudah dibuat. Kemudian mereka akan memperbaikinya bersama-sama. Di kegiatan penutup, guru dan peserta didik sama-sama membuat kesimpulan atau menyimpulkan mengenai pembuatan teks ceramah dengan melihat permasalahan yang aktual yang ada di lingkungannya. Kemudian melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Setelah itu, guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan sama-sama berdoa. Sekian progres pembuatan modul mengenai teks ceramah yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.